Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Husna dengan NIM 210201032, program studi D3 Keperawatan, mata kuliah Patofisiologi dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas PPT saya tentang faktor penyebab kelainan hefar hati atau ginjal. Pengertian: hati atau hefar merupakan organ penting yang memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Kelainan pada hati adalah kondisi di mana ketika organ tidak hati atau liver bermasalah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh. Kelainan pada ginjal adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor, misalnya infeksi, tumor, kelainan bawaan, penyakit metabolik, atau degeneratif, dan sebagainya. Penyakit ginjal kronis biasanya timbul secara perlahan dan sifatnya menahun. Hati memiliki fungsi dan berperan di antaranya mengolah kolesterol, gula darah, dan bilirubiin. Yang kedua, menetralkan zat beracun seperti amonia dan alkohol. Yang ketiga, menghasilkan aprotemalbumin, mengatur proses pengumpulan atau pembekuan darah saat terjadi luka, menyimpan zat besi dan mendaur ulang sel darah merah yang rusak, menghasilkan zat pembentuk reaksi kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Ginjal memiliki fungsi dan berperan di antaranya menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring 120-150 liter darah per hari, dan terakhir vitamin D, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Kelainan pada hati berdasarkan waktunya, berdasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan hingga terjadi kerusakan dalam hati. Kelainan pada hati dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kegagalan fungsi hati akut, di mana kelainan hati akut terjadi secara tiba-tiba dan dapat berlangsung tanpa adanya gejala awal atau gejala penyerta. Nah, orang yang mengalami kelainan hati akut dapat mengalami kegagalan fungsi hati dan beberapa hari. Umumnya, kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus seperti hepatitis A dan hepatitis B, keracunan, penyakit autoimun, dan sebagainya. Kelainan hati yang kedua, kegagalan fungsi hati kronis, di mana kelainan pada hati yang bersifat kronis terjadi dari lebih lama dan memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya menimbulkan gejala gangguan fungsi hati. Nah, kondisi ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang, sirosis, kanker hati, dan sebagainya. Faktor penyebab kelainan pada hati. Yang pertama, konsumsi alkohol. Nah, kebiasaan mengkonsumsi beralkohol secara berlebihan selama bertahun-tahun bisa menyebabkan hati mengalami peradangan dan kerusakan dengan seiringnya waktu. Hati akan mengalami kerusakan permanen. Kerusakan permanen ini yang disebut dengan sirosis. Nah, yang kedua, perlemakan hati. Perlemakan hati sering disebut juga dengan istilah fatty liver. Nah, apa itu fatty liver? Adalah penyakit hati yang disebabkan oleh penumpukan lemak atau kolesterol berlebihan dalam sel hati. Kondisi ini biasanya menyerang orang dengan berlebihan berat badan dan obesitas. Yang ketiga, hepatitis. Hepatitis adalah kondisi ketika terjadi peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol, jumlah yang berlebihan, dan sebagainya. Yang keempat, hemakromatosis. Nah, hemakromatosis itu apa? Yaitu kelainan bawaan ketika terjadi penumpukan zat besi secara bertahap di tubuh. Nah, terutama di sekitar organ hati, penumpukan zat besi berlebih ini kemudian dapat menimbulkan kelainan pada hati. Yang kelima, sirosis biliar primer. Apa itu? Sejenis penyakit yang terjadi dalam jangka panjang dan termasuk langka. Penyakit ini merusak saluran empedu di hati dan membuat cairan empedu lain terganggu. Nah, yang terakhir, kanker hati merupakan salah satu penyakit berbahaya yang terjadi pada hati. Kanker hati ini sering terjadi pada penderita kelainan hati kronis seperti sirosis, hepatitis B, dan sebagainya. Faktor penyebab kelainan pada ginjal. Nah, apa itu faktornya? Yang pertama, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit hati.
Yang kedua, memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi ginjal yang berulang. Yang keempat, menderita obesitas. Yang kelima, memiliki pola makan yang tinggi kandungan garam atau gula, dan sebagainya. Gejala kelainan pada hati: gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, nyeri perut, terutama di bagian perut kanan atas, penurunan nafsu makan, sering merasa kelelahan, penyakit kuning atau jaundice, mudah memar atau berdarah, penurunan berat badan, dan sebagainya. Faktor resiko kelainan pada hati. Adapun faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadi kelainan pada hati. Yang pertama, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang kedua, penggunaan narkoba, terutama narkoba dalam bentuk suntik. Yang ketiga, pembuatan tato dan tindikan yang tidak steril. Yang keempat, paparan darah dan cairan tubuh orang lain, misalnya melalui transfusi darah atau penggunaan suntik bergantian dengan orang lain. Yang kelima, berhubungan seksual tanpa kondom, dan sebagainya. Cara pencegahan dan penanganan kelainan pada hati atau ginjal. Nah, agar tercegah dari kelainan pada hati dan ginjal, kita perlu menjauhi beberapa faktor risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan menjalani pola hidup sehat, tidak meminum minuman beralkohol secara berlebihan, dan tidak merokok. Nah, jadi kita harus menjaga berat badan ideal, menjalani perilaku seks atau aman dan sehat, serta rutin memeriksa kesehatan atau check up pada dokter. Nah, jika sudah terjadi kelainan pada hati atau ginjal, kita perlu segera ke dokter untuk penanganan pada penyakit kelainan hati pada ginjal supaya tidak semakin parah dan berkembang menjadi gangguan hati dan ginjal permanen yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya. Oleh karena itu, bila mengalami gejala kelainan pada hati atau ginjal, segeralah periksa diri kita ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terjadinya komplikasi atau kerusakan yang permanen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi PPT saya tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.